saya Ade Tamara Rema Sitorus dengan NIM 195040333, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir program linier dengan dosen pengampu Enci Marvel Grace Moukar SPD MSc. Judul video yang akan saya paparkan adalah metode dua fase, bentuk dual, dan analisis sensitivitas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode dua fase. Apa sih itu sebenarnya metode dua fase? Metode dua fase itu merupakan metode yang mempunyai fungsi yang sama dengan metode Big M, yakni menentukan solusi optimum dari persoalan yang memiliki pertidaksamaan berbeda-beda, bahkan persamaan pada pembatasannya. Metode ini memecahkan permasalahan dalam dua fase. Fase pertama dia menemukan penyelesaian basis visible awal, fase kedua dia digunakan untuk menyelesaikan masalah asli. Kita masuk ke contoh permasalahan. Di sini ada sebuah permasalahan, terdapat dua warung yang berdekatan dengan rumah saya. Sebut saja dia warung A dan warung B. Setiap paginya ibu menyuruh saya belanja ikan dan sayur. Pada hari pertama saya belanja di warung A dengan membeli satu jenis sayur dan dua jenis ikan dengan total harga kurang dari 40.000. Pada hari kedua saya belanja pada warung B dengan membeli 4 jenis sayur dan 3 jenis ikan dengan total harga lebih dari 60.000. Keesokan harinya saya memutuskan untuk belanja 3 jenis sayur di warung B dan 1 jenis ikan di warung A dengan total harga 30.000. Tentukan minimal harga yang harus dikeluarkan untuk membeli ikan dan sayur tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Di sini sudah tertera fungsi tujuannya itu meminimalkan nilai Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan fungsi kendalanya x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 40.000, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 60.000, 3x1 tambah x2 sama dengan 30.000, di mana x1 dan x2 nya itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kendala mana yang akan kita tambahkan dengan slack dan kendala mana yang akan kita kurangkan dengan surplus. Nah, dari fungsi kendala tersebut, kendala yang pertama karena dia kurang dari sama dengan, kita akan menambahkan dia dengan slack. Sedangkan kendala yang kedua, karena dia lebih dari sama dengan, kita akan mengurangkan dia dengan surplus. Nah, untuk kendala kedua dan yang ketiga, kita akan menambahkan dia dengan variabel artifisial. Nah, sudah tertera bentuk kakoniknya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mengabaikan nilai Z. Kita akan mengabaikan nilai Z dengan mengambil W-aksennya, di mana W-aksennya itu adalah penjumlahan semua variabel artifisial, sehingga W-aksennya itu sama dengan A2 ditambah A3. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase pertama. Kita akan membuat variabel artifisialnya itu menjadi 0, yaitu dengan mengkaitkan dua kendala dengan menjumlahkannya, dan kita akan mendapatkannya menjadi W-aksen tambah 7x1 tambah 4x2 dikurang E2 sama dengan 90.000. Dari persamaan ini kita akan masukkan dia ke tabel variabel basis berikut. Nah, setelah kita peroleh tabel berikut, kita akan melihat baris W-aksen ini, mana dia yang positif paling besar dengan mengabaikan nilai Z. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa dia nilai positif yang paling besar ada di 7, yaitu X1. Maka, X1 ini akan masuk ke variabel basis. Variabel basis yang mana? Kita akan mencarinya dengan menentukan dahulu rasionya. Bagaimana caranya? Nih. Dari sini kita dapat ketahui bahwa nilai rasionya ini kita pilih nilai rasio yang paling kecil positif. Nah, itu berada di 10 di A3. Maka kesimpulannya X1 akan masuk ke variabel basis A3
dan A3 akan meninggalkan variabel basis. Nih, kita lanjut ya teman-teman. Setelah itu kita akan meminimumkan, mengoptimalkan nilai-nilai pada tabel berikut dengan cara operasi baris elementer. Nih. Yang pertama, kita akan mengganti baris A3 dengan baris X1, baris baru X1. Caranya itu baris A3 kita kalikan dengan 1/3. Baris A3-nya ada 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, dan 30.000. Baris tersebut kita kalikan dengan 1/3. Mendapatkan hasil 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, dan 10.000. Nah, cara yang kedua, kita akan mengubah baris baru A2 dengan cara baris A2 kita kurangkan baris baru X1 kita kali 4. Baris A2-nya 0, 4, 3, 0, min 1, 1, 0, 60.000. Kita kurangkan dengan 4 dikali X1 baris baru. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Yang ketiga, baris baru S1, yaitu baris S1 kita kurangkan dengan X1 baris baru. Baris S1-nya dia 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 40.000. Kita kurangkan dengan X1 baris baru. 0, 1, 1/3, 0, 0, 0, 1/3, 10.000. Mendapatkan hasil 0, 0, 5/3, 1, 0, 0, negatif 1/3, 30.000. Nah, yang terakhir kita akan mengubah baris W-aksen menjadi baris baru W-aksen, di mana baris W-aksennya itu kita kurangkan 7 kali baris baru X1. Baris W-aksennya itu 1, 7, 4, 0, negatif 1, 0, 0, 90.000. Kita kurangkan dengan baris baru dikali 7. 0, 7, 7/3, 0, 0, 0, 7/3, 70.000. Mendapatkan hasil 1, 0, 5/3, 0, negatif 1, 0, negatif 7/3, 20.000. Nah, setelah selesai melakukan operasi baris elementer, kita akan mendapatkan tabel iterasi pertama. Nih, kita lihat baris W-aksennya ini sudah optimum atau belum. Dia optimum kalau sudah tidak ada lagi nilai positif dan nilai penyelesaiannya ini sudah 0. Kita akan mengubahnya lagi. Kita akan mengubahnya menjadi optimum. Kita perhatikan baris W-aksen ini mana dia nilai positif paling besar. Ini ada di X2, yaitu 5/3. Berarti X2 ini akan masuk ke variabel basis. Masuk ke mana? Kita akan mencari rasionya seperti yang tadi. Kita akan cari rasionya. Nih, dari sini kita ketahui bahwa nilai rasio yang paling kecil positif adalah 12.000. Ada di A2. Maka X2 akan masuk ke variabel basis dan A2 akan meninggalkan variabel basis. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan kembali operasi baris elementer. Yang pertama, menggantikan A2 dengan baris baru X2, di mana baris A2-nya akan kita kalikan dengan 3/5. Baris A2-nya yaitu 0, 0, 5/3, 0, negatif 1, 1, negatif 4/3, dan 20.000. Kita kalikan dengan 3/5 mendapatkan hasil 0, 0, 1, 0, negatif 3/5, 3/5, min 12/5, dan 12.000. Yang kedua, kita akan mengubah baris W-aksen dengan cara baris W-aksennya ini kita kurangkan dengan baris A2.
baris W aksennya itu 1, 0, 5 per 3, 0, negatif 1, 0, negatif 7 per 3, 20.000. Kita kurangkan dengan baris A2 dan mendapatkan hasil 1, 0, 0, 0, 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, yang ketiga, kita akan mengubah baris S1. Baris S1 kita kurangkan dengan A2, baris A2. Nih, baris S1-nya 0, 0, 5 per 3, 1, 0, 0, negatif 1 per 3, 30.000. Dengan baris A2-nya 0, 0, 5 per 3, 0, negatif 1, 1, negatif 4 per 3, 20.000. Mendapatkan hasil 0, 0, 0, 1, 1, negatif 1, 1, 10.000. Nah, yang terakhir, kita akan mengubah baris X1, di mana baris X1-nya kita kurangkan dengan baris baru X2, kita kali 1 per 3. Baris X1-nya itu 0, 1, 1 per 3, 0, 0, 0, 1 per 3, 10.000. Kita kurangkan dengan baris X2 dikali 1 per 3, yaitu 0, 0, 1 per 3, 0, negatif 1 per 5, 1 per 5, min 12 per 5, dan 4.000. Dan mendapatkan hasil 0, 1, 0, 0, 1 per 15, negatif 1 per 15, 17 per 15, 6.000. Nah, setelah selesai melakukan operasi baris elementer, kita akan mendapatkan tabel iterasi kedua. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai W aksennya sudah mencapai optimum. Tidak ada nilai positif lagi, dan penyelesaiannya pun sudah sama dengan 0. Jika sudah begitu, kita sudah bisa masuk ke fase kedua. Pada fase kedua, kita ambil nilai fungsi tujuan yang pertama, kemudian kita sama dengankan 0 dan mendapatkan bentuk seperti ini. Kemudian bentuk ini kita masukkan ke tabel pada fase pertama yang kita peroleh tadi. Kita perhatikan bahwa pada tabel ini dia terdapat nilai negatif 4 dan negatif 1. Nilai berikut kita akan ubah dia ke 0. Bagaimana caranya? Kita melakukan operasi baris elementer dengan cara ini. Untuk membuatnya negatif 4 dan negatif 1 bernilai 0, maka kita lakukan operasi berikut. Yang pertama itu kita akan mengubah negatif 4-nya. Bagaimana caranya? Baris Z ini, baris Z, kita kurangkan dengan baris X1 dikali 4. Nah, setelah kita kurangkan, kita akan mendapatkan nilai 4-nya ini menjadi 0. Dan bakalan ada perubahan di penyelesaiannya juga. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengubah nilai negatif 1-nya menjadi 0. Bagaimana caranya? Baris Z, kembali ke baris Z, kita kurangkan dengan baris X2 dikalikan dengan negatif 1. Nanti akan mendapatkan nilai 0 pada X2 dan akan mendapatkan perubahan pada penyelesaian juga. Nah, seperti itu. Setelah sudah selesai, kita akan mendapatkan tabel berikut. Nih, kita perhatikan bahwa semuanya sudah mencapai optimum. Gitu. Setelah selesai, kita sudah sampai pada tahap akhir dan memperoleh nilai Z-nya sama dengan 36.000, nilai X1-nya sama dengan 6.000, nilai X2-nya sama dengan 12.000, dan nilai S1-nya sama dengan 10.000. Nah, demikian penjelasan tentang metode 2 fase. Nah, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu bentuk dual. Kita akan membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala yang tadi, kita akan mengubahnya ke bentuk dual. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan membuat bentuk berikut ini menjadi bentuk primal. Bagaimana caranya? Kita pertama-pertama perhatikan dulu
tanda-tanda yang ada pada fungsi kendala. Pada kendala yang pertama, dia kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan dia dengan slack. Nah, yang kedua, dia lebih dari sama dengan, maka kita akan kurangkan dia dengan slack. Dan untuk kendala yang ketiga, ini sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak, karena hasilnya tetap saja 0. Nah, setelah sudah kita dapat bentuk baku primalnya, kita akan mengetahui bahwa terdapat 3 variabel, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Kenapa? Karena terdapat 3 kendala. Nah, teman-teman, kita lanjut ke masalah dualnya. Untuk yang sebelumnya, masalah primalnya, dia meminimumkan. Maka di masalah dualnya dia memaksimumkan W. Kenapa dia W? Karena pada primal dia Z, maka kita akan mengambil bentuk lain, yaitu kita ubah bentuknya menjadi W. Jika kita perhatikan nilai berikut ini merupakan nilai yang terdapat pada fungsi kendala. Untuk 40.000, dia terdapat pada fungsi kendala pertama di ruas kanan. Untuk 60.000, dia terdapat pada fungsi kendala kedua di ruas kanan. Dan untuk 30.000, dia terdapat pada kendala ketiga di ruas kanan. Selanjutnya, kita perhatikan fungsi kendala pada dual. Jika kita perhatikan, bentuk berikut ini merupakan transpose dari fungsi kendala primal. Nah, untuk tanda-tandanya, itu merupakan kebalikan dari bentuk primalnya. Untuk bentuk primal pada kendala pertama kan dia kurang dari sama dengan, maka di sini kita buat lebih dari sama dengan. Untuk kendala yang kedua, dia lebih dari sama dengan, makanya kita buat kurang dari sama dengan. Untuk yang ketiga, karena dia sama dengan, maka kita buat dia menjadi unrestricted. Gitu. Kita lanjut. Kita akan mendapatkan Y1-nya, Y2-nya, dan Y3-nya lebih besar sama dengan 0. Kita akan mendapatkan bentuk berikut ini. Bagi teman-teman yang belum memahami bagaimana cara mendapatkan nilai berikut, saya akan membuat link deskripsinya di bawah untuk menonton video yang lebih detail. Kita lanjut, teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu analisis sensitivitas. Apa sih itu analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas adalah analisis dari efek perubahan parameter pada solusi optimal. Perubahan boleh jadi dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian pada parameter atau karena adanya perubahan informasi dari model persamaan. Nah, dalam melakukan analisis sensitivitas ini terdapat 2 metode. Yang pertama itu dia metode grafik, yang kedua itu dia tabel simplex. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan metode grafik. Di mana permasalahannya adalah meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan fungsi kendala x1 tambah 2x2 sama dengan kurang dari sama dengan 40.000, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 60.000, 3x1 tambah x2 sama dengan 30.000, dan x1 x2-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa kita perhatikan gambar berikut, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara membuat grafik berikut ini, bisa mempelajarinya dari searching Google atau video-video lainnya. Nah, dari grafik berikut, saya mendapatkan bahwa nilai maksimum x1-nya itu adalah 40.000 dan nilai maksimum x2-nya adalah 0, nilai z-nya adalah 160.000. Kita lanjut, teman-teman. Perubahan koefisien fungsi objektivitas. Fungsi objektifnya itu maksimum atau minimum sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 dengan gradien negatif C1 per C2. Penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidiknya berada dalam range optimal, di mana negatif C1 per C2-nya itu lebih besar sama dengan M1 dan kurang dari sama dengan M2.
apa M1 dan apa M2. M1 itu merupakan fungsi kendala, gradien fungsi kendala yang pertama, sedangkan M2 itu merupakan gradien pada fungsi kendala yang kedua. Titik optimalnya tadi berada pada A-nya sama dengan 40.000,0, maka pepotongan garis kendala pertama dan keduanya M1 sama dengan negatif 1/2, M2 sama dengan negatif 4/3 dengan garis selidiknya, gradien garis selidiknya negatif 4/1. Kita lanjut teman-teman. Yang pertama itu jika C1-nya tetap, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini dan akan memperoleh bentuk seperti ini. Jika nilai C1 diubah dalam rangka bentuk ini, maka penyelesaiannya akan tetap optimal di A 40.000,0. Nah, yang kedua, jika C2-nya tetap, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini, kemudian memperoleh bentuk seperti ini. Jika nilai C2 diubah dalam rangka bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya akan tetap optimal di A 40.000,0. Nah, teman-teman, kita akan melakukan uji coba. Uji coba dengan fungsi tujuan yang awal, kita substitusikan di titik optimal dengan nilainya 3/4. Z sama dengan 4x1 tambah x2. Z sama dengan 3/4 dikali 4x1 ditambah x2. 3/4 itu hasilnya adalah 12/4. 12/4 hasilnya adalah 3. Maka 3x1 tambah x2. Kemudian kita substitusikan nilai x1 dan x2-nya dari 40.000,0, di mana x1-nya sama dengan 40.000 dan x2-nya sama dengan 0. Maka 3 dikali 40.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Kita lanjut teman-teman. Perubahan nilai RHS. Dalam model PL, biasanya nilai RHS menyatakan batasan sumber. Jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z akan berubah. Dia bertambah ataupun berkurang. Titik B merupakan perpotongan garis yang bersesuaian dengan B1-nya sama dengan 40.000, B2-nya sama dengan 30.000. 40.000 ini, B1 ini merupakan dia fungsi kendala yang pertama. Sedangkan 30.000 ini merupakan fungsi kendala yang ketiga. Jika nilai B1 berubah, bertambah atau berkurang di sekitaran 40.000, maka penyelesaian optimum B akan berubah di sepanjang garis AC. Nah, kita perhatikan teman-teman pada gambar berikut. Jika dia garis AC ini, kita ubah, dia bertambah Nah, kita perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Untuk gambar pertama, dia kita ubah nilai B1-nya itu. Kita ubah, akan mendapatkan gambar yang pertama ini. Begitu juga dengan gambar yang kedua, kita ubah. Dia akan berubah di sepanjang garis AC. Kita lanjut teman-teman. Titik A 40.000,0 dan titik C-nya 0,20.000 berguna untuk menentukan range visibilitas untuk B1. Nilai B1 bersesuaian dengan A 40.000,0 adalah kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya dengan titik 40.000,0 menjadi 3 kali 40.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Dan untuk yang C, kita substitusikan juga nilai X1 dan X2-nya menjadi 3 kali 0 ditambah 20.000 sama dengan 20.000. Jadi range visibilitas untuk B1 adalah B1 lebih besar sama dengan 20.000 dan kurang dari sama dengan 120.000. Titik optimal B tetap merupakan perpotongan garis kendala pertama dan ketiga jika perubahan B1 sebesar delta.
di mana deltanya lebih besar sama dengan negatif 10.000 dan kurang dari sama dengan 80.000. Jika B1-nya 30.000 tambah delta, maka dapat kita peroleh 3x1 ditambah x2 sama dengan 30.000 tambah delta, dan x1 ditambah 2x2 sama dengan 40.000 diperoleh x1 sama dengan 10.000 tambah delta dan x2-nya 15.000 dikurang delta. Kita lanjut teman ke pseudo price. Pseudo price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z. Dia bertambah untuk soal maksimum dan berkurang untuk soal minimum. Jika RHS kendala ke I bertambah satu satuan, maka akan diperoleh rumus berikut ini. Nih teman-teman. Pada contoh di atas, jika nilai B1-nya itu diubah menjadi 30.000 ditambah delta, maka nilai optimal berubah menjadi Z sama dengan, kita substitusikan, 4 dikali 10.000 ditambah delta ditambah 15.000 dikurang delta. 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. 4 dikali delta sama dengan 4 delta ditambah 15.000 dikurang delta. Kita selesaikan yang memiliki persamaan. 40.000 ditambah 15.000 sama dengan 55.000. 4 delta dikurang delta sama dengan 3 delta. Maka Z-nya sama dengan 55.000 ditambah 3 delta. Sekian hasil dari video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa ya untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Salam sehat. Bye-bye.